فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبو أحمد خضير بن رملي ثم إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي صاحب التفسير نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Nah, ini kemarin masih tetap tentang Bani Israel, okay? Jadi ayat sebelumnya masih ada korelasinya, ada hubungannya. Khitabnya adalah mukhatabnya adalah Bani Israel. Jadi menyuruh orang Israel untuk eling-eling karena mereka ini sama Allah Ta'ala dikasih kenikmatan yang begitu besar. Bahkan kemarin sudah dijelaskan mereka ini Bani Israel itu diberi keutamaan oleh Allah Ta'ala dibanding bangsa-bangsa yang lain ya, ada banyak bangsa. Ini Bani Israel. Selanjutnya di sini dikatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Wattaqu yawman la tajzi fihi nafsun an nafsin syai'ah. Wattaqu dan takutlah, khofu tegese takut, yauman pada satu hari, la tajzi yang tidak bisa membela, fihi di dalam hari tersebut, siapa? Nafsun seseorang, an nafsin kepada seorang yang lain, syai'ah sesuatu pun. Huwa maksud hari tersebut adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi Bani Israel diperingatkan, hei orang-orang Israel, boyo kamu itu takutlah kamu. Pada satu hari yang nanti pada hari itu satu orang ini nggak bisa membela orang lain, ya, tidak bisa memberikan sedikit pun pembelaannya. Yang dimaksud hari itu tersebut adalah hari kiamat, yaumul qiyamah. Wala yuqbal dan tidak diterima bitai wal ya. Ada yang membaca pakai ta, ada yang membaca pakai ya. Jadi kalau dibaca ta wala tuqbal. Kalau baca pakai ya berarti wala yuqbal. Tapi di riwayat Hafiz ya dari An-Asim, riwayatnya kita itu yang diajarkan guru-guru kita la yuqbal. Kita ikut qiraah yang membaca la yuqbal. Wala yuqbal dan tidak diterima. Minha saking awa-awaan apa syafa'atun syafaat. Ai tegese laisa laha syafa'atun. Tidaklah bagi mereka ini ada
syafaah atau pertolongan. Syafaah itu pertolongan. Fatuqbal famalana min syafi'in. Maka tidak ada di antara kita ini yang bisa menjadi pemberi syafaat pertolongan. Pada hari itu, pada hari kiamat, nggak ada perantara yang bisa ngasih pertolongan. Nah, jadi kamu, Bani Israel, hendaknya kamu takut pada hari itu. Kamu sudah dikasih rezeki, sudah dikasih nikmat, sudah dikasih keutamaan dibanding bangsa-bangsa lain. Mbok yo kamu takut. Nah, pada hari yang setiap orang ini bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Wala yu'khad, dan tidak diambil pada hari tadi itu. Minha saking awa-awaan apa adlun, tegese fida, tebusan. Hari itu gak bisa kamu memberikan tebusan. Ya. Mau menebus dosa-dosanya, kalau sudah masuk hari itu gak iso. Wala hum yunsurun, wala lan ora ana hum, bagi mereka apa yunsurun itu ditolong. Tidak ada pertolongan bagi mereka. Yumnauna min adzabillah, yang menahan dari siksanya Allah Ta'ala. Kalau nanti pada hari itu ya, orang yang dikasih siksaan oleh Allah Ta'ala disiksa, ini tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan. Kono sinolong. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Wa lan wadhkuru lan tegese eling-eling sapa sira, dan ingatlah wahai kalian semua Bani Israil, idh najjayna, ketika kami nolong nyelamatno. Idh najjayna, nalikone nyelamatno sapa kita, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kum kepada sira, kepada kalian semua, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Ai abaakum, maksudnya adalah leluhurmu, mbah-mbahmu biyen, nenek moyangmu dulu. Bani Israel, ingatlah ketika kami, maksudnya Allah Ta'ala ini pernah menyelamatkan kalian, nenek moyang kalian. Wal khitab, yang dimaksud mukhatab di sini. Mukhatab niku yang diajak ngomong pada ayat ini. Maksudnya itu siapa yang diajak ngomong di sini? Khitabnya, mukhatabnya. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu. Mukhatab dan yang di sini dan setelahnya itu adalah lil maujudina fi zamani nabiyina. Maksudnya adalah generasi atau orang-orang yang ada pada zamannya Nabi kita, Nabi Muhammad. Kan Bani Israel sing digi, sing biyen atau sing zamannya Nabi Muhammad atau yang sekarang. Katanya tafsir Al-Jalalain, mukhatabnya yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang hidup pada zamannya Nabi Muhammad. Bima un'ima ala abaihim, dengan apa-apa yang telah diberikan nikmat ala abaihim kepada leluhurnya mereka, tadzkiran sebagai peringatan lahum bagi mereka, bi nikmatillahi ta'ala, dengan nikmatnya Allah Ta'ala, liyu'minu agar mereka beriman. Jadi orang-orang Israel yang pada zamannya Nabi Muhammad itu dikasih peringatan ini sebagai tadzkirah. Mbok yo kalian itu ingat dengan mbah-mbahnya kalian. Yang dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat. Kenapa kok dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala? Liyu'minu, agar mereka ini termasuk orang-orang yang beriman. Karena mereka banyak yang gak beriman. Dikasih keutamaan, dikasih kenikmatan, banyak yang gak beriman. Min ali fir'auna. Nah, jadi terusannya wa idh najjaynakum min ali fir'auna, dan ingatlah ketika kami menolong kalian min ali fir'auna, dari keluarga ni Fir'aun. Fir'aun niku istilah yang merujuk kepada raja-raja Mesir zaman biyen. Itu disebut Fir'aun. Faroh ya, kalau dalam bahasa Latin itu Faroh kalau salah. Nah, yang ketemu sama Nabi Musa ini Fir'aun yang mana? Namanya Ramses II. Jadi ini sejarah gitu namanya. Jadi Fir'aun itu ada banyak, Pak. Dan ingatlah ketika kami menolong mbah-mbahmu,
min ali fir'auna, dari Fir'aun. Yasumunakum, yang apa? Mencicipkan kepada kalian. Apa mencicipkan itu? Yudhikunakum, ay tegese melampiaskan kepada kalian, memberikan kepada kalian. Apa? Su'al azab, siksaan yang jelek, siksaan yang banget. Asyaddahu, tegese kang apa? Yang paling abot. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan mbah-mbahmu dari Fir'aun, yang mana Fir'aun ini memberikan siksaan yang begitu pedih. Wal jumlah, dan jumlah di sini, jumlah ini kalimat ya. Itu adalah halun, hal min domiri najjainakum, dari domirnya kalimat najjainakum. Yudzabbihuna, ali Fir'aun itu menyembelih. Bayanu lima qablahu, kalimat ini yudzabbihuna itu adalah penjelasan untuk kalimat sebelumnya. Nyembelih apa? Abnaakum, anak-anak kalian. Anak-anak laki-laki ya, abna. Kalau perempuan banat. Ya, jadi Fir'aun dulu Pak nyembelih, memenggal anak-anak laki-laki. Al-mauludina, yang mereka ini dilahirkan. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup. Yastabakuna, tegese membiarkan. Nisaakum, yastabakuna itu membiarkan, menetapkan. Nisaakum, perempuan-perempuan kalian. Liqauli ba'dil kahanah, hal ini karena ucapannya sebagian kahin. Kahin itu dukune Fir'aun. Lahu, kepada Fir'aun. Inna mauludan, sesungguhnya ada anak laki-laki. Inna mauludan, sesungguhnya ada anak yang dilahirkan, itu yuladu, dilahirkan fi Bani Israel, dalam Bani Israel, bangsa Israel. Itu yakunu ono sababan, menjadi sebab ladhahabi mulkika, hancurnya atau perginya kerajaanmu. Jadi gini. Jadi Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad itu diingatkan. Kamu itu ingatlah dengan kejadian ketika Allah menyelamatkan mbah-mbahmu, nenek moyangmu dari kejahatannya Fir'aun yang memberi siksaan begitu pedih. Contohnya, Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki dari Bani Israel. Kenapa kok menyembelih Bani Israel? Ini karena omongannya dukunnya Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu kan kemarin sudah saya jelaskan, mereka ini di Mesir jadi bangsa budak. Budak niku yang tidak merdeka atas dirinya sendiri, budak, disuruh kerja gak dibayar dan sebagainya nih. Bani Israel. Nah, mereka jadi pekerja kasar, budak. Nah, Nabi Musa itu belum lahir waktu saat itu. Fir'aun kemudian mimpi, maka dijelaskan kepada para dukune iki. Oh, mimpi, nanti mimpinya itu ada kayak api dari arah Syam pergi ke Mesir. Katanya para dukun ini, tukang ramal niki, oh kalau gitu ini maknanya wahai Fir'aun, nanti dari Bani Israel akan lahir anak laki-laki yang menghancurkan kerajaanmu, Mesir ini. Nah, gara-gara mimpi ini akhirnya apa? Ya sudah kalau gitu setiap ada anak laki-laki dari Bani Israel langsung dibunuh sama Fir'aun, dibunuh Pak. Nah,
kemudian lahirlah Nabi Musa masih bayi, disembunyikan sedemikian rupa, disembunyikan. Singkat cerita, istrinya Fir'aun ya kan disembunyikan begitu lahir kan, yang sering sampai dengar ceritanya, ditaruh di sungai Nil gitu kan. Nanti mengalir ketemu sama istrinya Fir'aun. Lu kok ada bayi, dirawat. Nah, dirawat dibawa ke istana, ya, dirawat sama keluarganya Fir'aun akhirnya. Nah, ini ada kejadian, ini Nabi Musa yang masih bayi ini nangis terus, kenapa? Gak mau menyusu. Dipanggil perempuan-perempuan hamil niku. Mangke. Ini gak ada yang mau menyusui. Lah kok kebetulan ibunya Nabi Musa. Ini Allah kalau sudah ngatur gitu. Datang ke istana bisa menyusui. Akhirnya apa? Ibunya Nabi Musa akhirnya merawat Nabi Musa yang masih bayi. Dan khusus untuk Nabi Musa masih kecil, ya karena istrinya Fir'aun, akhirnya diizinkan, Bu, wis gak apa-apa, untuk yang satu ini gak apa-apa, gak usah dibunuh. Nah, kalau yang lain dibunuh. Selama itu dari Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, kalau bayi perempuan dibiarkan. Nah niku loh. Padahal nanti Nabi Musa niku yang akan menghancurkan. Wa fi dzalikum, dan dalam perkara itu semua itu ada al-adzab wa awil anja. Ada juga siksaan, ada juga keselamatan. Semua itu keduanya itu balaun, ujian. Ibtalaun, yang menguji, au in'amun, atau memberikan nikmat. Salah. Ibtila adalah ujian, au in'amun, atau nikmat-nikmat min rabbikum, dari Tuhan kalian azimun, yang agung. Nah niku dikasih peringatan, mbok yo eling. Peringatan yang lain apa? Wa il faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wadhkuru, dan ingatlah kalian hai Bani Israel. Il faraqna, ketika kami memisahkan. Falakna tegese memisahkan. Bikum, ya sebab kalian. Bikum bisa babikum, tegasnya apa? Karena kalian memisahkan apa? Al-bahra, lautan. Boyo, kamu ingat juga Bani Israel ketika kami memisahkan lautan untuk kamu. Lautan itu tak belah untuk kamu. Ya. Jadi Nabi Musa niku Pak, sudah besar ya, dirawat sama keluarganya Fir'aun di istana. Suatu saat melihat kejadian ada orang dari Bani Israel ini bertengkar sama tentaranya Fir'aun. Sing salah ya tentaranya Fir'aun. Nabi Musa gak terima. Dijongkrakno gini langsung mati Pak tentaranya. Nah, gara-gara kejadian ini akhirnya Fir'aun marah. Bani Israel ini mau dihabisin semua. Maka mereka lari. Begitu lari mau keluar dari Mesir, bingung di depannya niki antara Mesir dan Syam, Palestina saat ini kan lautan nih. Ya. Gak bisa kemana-mana. Nah, singkat cerita nanti dibelah lautan nih. Boyo, kalian itu ingat ketika kami menyelamatkan kalian dengan cara apa? Memisahkan lautan. Hatta dakhaltumuhu, sehingga kalian bisa masuk ke dalam lautan tersebut. Haribina, orang yang lari, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian, dikejar di belakang. Fa anjainakum, lantas kami menyelamatkan kalian, minal gharaq, dari tenggelam. Lautan dibelah, kamu lewat, akhirnya kami menyelamatkan kamu enggak tenggelam. Wa aqrabna, sedangkan kami menenggelamkan ala fir'auna, tentarane Fir'aun dan tentaranya. Qaumahu, tegese kaumnya Fir'aun, ma'ahu, bersama Fir'aun. Sedangkan Fir'aun dan kaumnya ini tenggelam, kamu enggak tenggelam. Kalian saya selamatkan. Wa antum tanzurun, dan kalian semua melihat kejadian tersebut.
ila intibaqi al-bahri alaihim, yang mana kalian melihat apa? Melihat kejadian apa? Nutupnya lautan kepada mereka semua. Nah, kamu ingat Bani Israel dengan kejadian itu. Allah menyelamatkan kalian. Wa id wa'adna, dan ingatlah wa'adna, dan apa? Nalikone dengan perjanjian kami bi'alafin, dengan 1000, waduniha, dan apa selain 1000 alaf. Dan ingatlah perjanjian apa? Perjanjian kami wa'adna Musa, dan Nabi Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. Nu'atihi, kami memberikan kepada Nabi Musa inda inqidaiha, ketika apa namanya, diartikan gimana ya? Nu'atihi, ketika kami memberikan kepada Nabi Musa indan qidaiha, ketika berharap harapannya. At-Taurata, memberikan apa? At-Taurata, Taurat, kitab Taurat. Lita'malu biha, agar Bani Israel ini, mereka ini mengamalkan biha dengan Taurat. Dan ingatlah selama 40 malam, ya. Ingatlah kamu perjanjian kami antara Allah dan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Taurat ini diperuntukkan untuk diamalkan orang-orang Bani Israel. Tsumma ittakhadtumul ijla, kemudian ittakhadtum, mengambil kalian semua apa al-ijla, apa sapi emas, alladzi saghahu lakum as-samiri, alladzi sagha, yang nyetak, hu kepada al-ijl, lakum untuk kalian semua, sapa as-samiri, samiri, ilahan sebagai Tuhan. Ini ceritanya Nabi Musa, Pak. Ya, ini kan setelah kejadian tadi niku, Nabi Musa ini pamit kepada kaum-kaumnya, mau ditinggal selama 40 hari 40 malam. Karena Nabi Musa ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Nah, kaum Bani Israel ini gimana? Dititipkan kepada adiknya, namanya Nabi Harun. Nah, Nabi Musa ini kan terkenal tegas, Nabi Harun ini halus. Nah, ada sosok yang namanya As-Samiri, namanya Musa As-Samiri, bukan Nabi Musa nggih. Musa As-Samiri. Siapa Musa As-Samiri ini? Ada beberapa khilaf, ada beberapa pendapat, tapi secara umum intinya ya, ada orang zina, lahirlah bayi namanya Samiri, Musa As-Samiri. Bapaknya ini laki-lakinya ini Melayu nanti. Nah, kemudian singkat cerita Musa As-Samiri ini ditaruh di gunung, kemudian diasuh oleh malaikat Jibril. Jadi yang kalau kita sering dengar Al-Masih, itu ada 3 dalam Islam. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga As-Samiri ini Pak, Al-Masih. Makanya ada yang mengatakan As-Samiri ini ki Dajjal niku. Dajjal. Al-Masih niku yang dirawat oleh Nabi Isa, malaikat Jibril. Nah, karena dia Samiri ini dirawat sama malaikat Jibril, jadi dia tahu
tanda-tanda kalau ada malaikat Jibril dan sebagainya. Salah satunya adalah kalau ada kuda yang bekas telapak kakinya ini kemudian tumbuh rerumputan warna hijau, Samiri tahu itu malaikat Jibril. Ya karena sudah lama dirawat sama malaikat Jibril. Nah suatu saat Samiri ini begitu tahu bekas-bekas derapan kudanya malaikat Jibril ini diambil tanahnya. Kemudian dia datang ke Bani Israel niki meminjam emas-emasnya Bani Israel. Gini, mana saya pinjam emas-emasmu, nanti tak kembalikan. Nah, emas-emasnya ini Pak dibentuk dengan bentuk sapi. Sudah bentuk sapi, kemudian tanah bekas ijakan kudanya Jibril tadi itu, karena dia sudah tahu kan, ini ditaruh di bagian mulutnya emas yang dibentuk tadi itu. Nah, dimasukkan ke mulutnya dan di hidungnya. Patung emas tadi itu yang terbuat dari emas. Patung sapi yang terbuat dari emas. Sehingga patungnya ini Pak bisa bunyi koyok sapi. Nah, kayak bunyinya sapi. Zaman dulu kan ajaib. Zaman saat ini ya trik itu paling ditaruh kaset apa. Kalau dulu boten. Nah, akhirnya kejadian ini membuat Bani Israel, kok iso ya kok ngono iku. Nah, kemudian Samiri bilang kepada Bani Israel, ini itu dewa, ini itu Tuhan. Ayo disembah bareng-bareng. Nah, itu loh. Nah, di sini kita katakan summat takhottumul ijlah. Ya, ketika Nabi Musa meninggalkan selama 40 hari ini dititipkan kepada Nabi Harun, Samiri bikin kisruh. Dia bikin patung sapi sing iso ngomong, kemudian ngajak Bani Israel untuk menyembah patung tadi itu, menjadikan Tuhan. Min ba'dihi, dari setelah Nabi Musa pergi itu tuh ba'di dhihabihi ila mi'adina. Tegese sakwise Nabi Musa pergi ke tempat perjanjian. Nabi Musa pergi kemana? Ke bukit, ke gunung, namanya Gunung Tursina. Gunung Tursina. Gunung Tursina niku masyhurnya, populernya ada di Mesir. Tapi beberapa bulan yang lalu niku saya ngelihat percakapan gitu. Orang Yahudi yang di Indonesia. Di Indonesia nggih enten Yahudi, Pak. Bani Israel di Manado niku ada sedikit. Niku cerita katanya dia ya, mboten ngertos. Kalau Tursina bagi orang-orang Yahudi niku sekarang itu yang di Arab Saudi nih. Katanya. Tapi kalau kita secara umum Tursina ya fahamnya yang di Mesir. Wallahu a'lam. Nah, cuma di situ itu dulu tempat mi'adnya tempat perjanjian memberikan Allah memberikan perjanjian kepada Nabi Musa selama 40 hari, 40 malam di sana. Wa antum zalimuna, dan kalian Bani Israel itu termasuk orang-orang yang zalim, aniaya. Kenapa? Bittikhadihi, karena mengambil al-ijl tadi itu, patung sapi tadi itu, liwadaikum, untuk kalian letakkan bagi kalian semua al-ibadah, sebagai ibadah fi ghairi mahalliha, di tempat yang bukan pada tempatnya. Patung sapi emas kok kalian jadikan sesembahan. Nah, ini zalim. Antum zalimuna, kalian ini zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kok kalian sembah itu loh. Kalian sudah melakukan hal itu, tsumma afauna ankum, tapi kemudian kami memaafkan kalian. Wis murtad kabeh, banyak sing murtad. Afauna ankum, kami memaafkan kalian. Mahauna dzunubakum, kami memaafkan atau menghapus dosa-dosa kalian. Min ba'di dzalika, setelah kejadian itu. Kejadian mana? Al-ittikhad
kamu mengambil patung sapi tadi itu sebagai sesembahan. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ni'matana alaikum, ya, nikmat kami atas kalian. Wa id ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan Nabi Musa al-kitaba, kitab at-Taurata, itu tegese Taurat. Bani Israel, ingatlah juga ketika kami memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Wal Furqan, dan Furqan. Atfu tafsirin, yang dimaksud Furqan di sini adalah ataf dari tafsir. Maksudnya Al-Furqan itu adalah al-fariq, yang memisahkan bainal haq wal batil, antara yang benar dan batil. Ya, jadi Furqan di sini yang dimaksud itu bukan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan nama lainnya Al-Furqan. Al-Qur'an itu punya nama banyak, Pak. Al-Furqan juga. Tapi yang dimaksud di sini ini adalah ataf tafsir. Yang dimaksud adalah ya sifat dari Taurat. Taurat itu pada saat itu yang memisahkan antara sing hak dan batil. Wal halal wal haram. Taurat itu juga menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. La'allakum tahtadun, supaya kalian Bani Israel mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Karena di Taurat jelas, yang ini benar, yang ini salah, yang ini halal, yang ini haram. Nah, kalian bisa mendapat petunjuk. Kamu ingat ketika Nabi Musa kami berikan Taurat. Ya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah bihi, dengan Taurat ini, dengan kitab ini, minad dhalala, dari kesesatan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ngeri ini. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel, alladzina abadu al-ijl, yang Bani Israel ini menyembah patung sapi emas tadi itu. Ya. Apa katanya Nabi Musa kepada mereka yang menyembah patung sapi emas? Ya kaum, kaumku, innakum setuhuni sira kabeh iku zalamtum, wis zalim sapa sira kabeh, anfusakum ing kaumku, innakum zalamtum, sesungguhnya kalian sudah zalim terhadap diri kalian sendiri, anfusakum bittikhadikumul ijl, dengan kalian mengambil patung sapi emas tadi itu ilahan sebagai Tuhan. Fatubu, maka hendaknya tobatlah kamu semua, ila bariikum, kepada Tuhan kalian. Khaliqikum, yang mana Tuhan kalian ini adalah yang menciptakan kalian, min ibadatihi, dari tobatlah kalian dari min ibadatihi, hinya kembali ke siapa ini? Kok terjemahannya kembali kepada Rob? Fatubu, maka tobatlah kalian, ila bariikum, kepada pangeran Tuhan kalian, khaliqikum, tegese yang menciptakan kalian, min ibadatihi, dari penyembahan sapi tadi itu, al-ijl. Mbok yo kalian tobat. Caranya tobat gimana? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah. Tobat. Syariatnya Nabi Musa ben koyo ngono, Pak. Ya, murtad kemudian taubat. Caranya apa? Dipateni. Ngeri kan? Ini syariatnya Nabi Musa dulu. Kalau kita kan mboten. Syariatnya Nabi Muhammad mboten. Napa carane? Pertama menyesal. Wis nglakoni kesalahan. Kedua maca istighfar. Kita baca Sayyidul Istighfar kan tadi. Kemudian berupaya untuk tidak melakukannya lagi. Lah wis tobat kok jek ngulangi maneh, ojo putus asa, tetep tobat maneh. Jek ngulangi maneh, maksiat maneh, ojo putus asa, tobat maneh. Ngono terus. Ya iku umatnya Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Musa gak ngono kesuwen. Awakmu ben murtad, tobat, bunuh. Ngono nggih.
Faqtulu anfusakum, maka hendaknya kalian membunuh anfusakum, ing awake atau pada diri kalian sendiri. Ai liyaqtuli, kok liyaqtuli. Ya. Ai liyaqtulil bari minkum al mujrim. Tegese liyaqtul mateni sapa al bari wong kang bener minkum saking kalian, dari kalian semua itu al mujrima, wong mateni wong sing salah. Sing bener mateni sing salah. Iku cara tobate. Dzalikum utawi mengkono-mengkono mateni al qatlu. Tegese mateni iku khairun, luweh becik, itu lebih baik lakum untuk kalian semua inda bariikum, di sisi Tuhan kalian. Jadi sing wis murtad dipateni, sing mateni sapa? Sing gak murtad. Fawaffaqakum, maka memberi mengarahkan, memberi taufik kepada kalian li fi'li dzalika, memberi kemudahan untuk melakukan hal itu. Wa arsala alaikum, dan mengirim kepada kalian sahabatan saudaa, awan yang begitu gelap, awan yang begitu hitam. Untuk apa? Li alla yubsiru ba'dukum, li alla yubsir, agar tidak melihat ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'dun, kepada sebagian yang lain. Ya. Sing bener mateni sing salah. Gak tega. Maka Allah Ta'ala mengutus awan yang begitu gelap. Tujuannya apa? Ketika kamu membunuh, kamu tidak melihat. Nah, ini syariatnya Nabi Musa zaman dulu. Jadi antara syariat Nabi-Nabi ini Pak ada perbedaan. Nah, dalam usul fikih disebut syar'un maqablana. Syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad. Fayarhamahu, maka paring rahmat sapa Allah, hatta qutila minkum, sampai dibunuh sebagian dari kalian, dimatikan sebagian dari kalian, nahwa sab'ina alwan, sekitar 70.000 orang sing mati kok Pak, coba itu gara-gara kelakuane Samiri. Ditinggal 40 dino, ditinggal 40 hari, disesatkan Samiri. Akhirnya resikonya mereka murtad, cara tobatnya dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dibunuh. Berapa totalnya? Sekitar 70.000 orang gara-gara kelakuan Samiri 40 dino nih Pak. Nah, makanya ya dijaga iman nih. Nabi Musa nih Pak, itu yang di bawah asuhannya keluarganya Fir'aun, jadi nabi. Samiri iku sing ngasuh malaikat Jibril, kafir, tukang nyesatno orang. Nah, makanya kita ini juga jangan sombong, mentang-mentang ngaji dan sebagainya, kemudian ini sing ngasuh malaikat Jibril ayo jadi koyo ngono kok. Nah, terhadap orang-orang yang maksiat dan sebagainya juga kita juga jangan sombong. Nah, ini hikmahnya. Fataba alaikum, maka maringi tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh, qabila taubatakum, tegese nerima tobat sira kabeh. Innahu stuni Allah huwa iku Allah at-tawwab, itu zat yang menerima taubat, ar-rahim, zat yang maha pengasih. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, wa qad kharajtum, dan sungguh kalian telah keluar ma'a Musa, bersama Nabi Musa, lita'tadhiru, untuk meminta ampunan, ilallah, kepada Allah, min ibadatil ijli, dari penyembahan patung sapi emas tadi itu. Wasami'tum kalamahu,
dan kalian telah mendengarkan ucapan kalamnya Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, hei Nabi Musa. Dan perkataan ini ketika kalian ngomong kepada Nabi Musa, itu ketika kalian perjalanan keluar untuk meminta maaf kepada Allah Ta'ala karena kalian telah menyembah sapi, patung sapi tadi itu. Apa ucapan kalian? Ya Musa, hei Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu. Kurang ajar. Ya Musa, hei Nabi Musa, lan nu'min, kami tidak akan beriman laka, kepada kamu. Jadi ini Bani Israel. Padahal mereka ini Bani Israel wis dikei macam-macam, wis diutamakno, dikasih rezeki, wis diselametno dan lain sebagainya. Iki ngomong kepada Nabi Musa. Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu. Hatta narallaha jahratan, sehingga kami melihat Allah secara langsung. Nah, kurang ajar ya. Ayanan, hadis secara jelas. Fa'akhad kumus sa'iqah. Fa'akhad kumus sa'iqah, maka diartikan gimana ya? Datang kepada kalian as-sa'iqah, petir, as-saihah tegesi petir ya. Ketika mereka ngomong kepada Nabi Musa seperti itu, maka datang petir. Famuttum, maka kalian banyak yang mati. Wa antum tanzurun, kalian juga melihat kejadian itu. Jadi begitu menyembah patung sapi, kemudian mereka keluar bersama Nabi Musa untuk meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Ono dari Bani Israel ini ngomong kayak ngono. Kami ini gak bakal beriman kepada kamu kecuali kami bisa melihat Allah secara nyata. Langsung seketika ono petir. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat kejadian itu. Mahalla bikum. Ya. Summa ba'asnakum, kemudian kami membangkitkan. Ahyainakum, membangkitkan kalian. Ahyainakum, atau menghidupkan kalian. Min ba'di mautikum, ya, setelah kalian meninggal dunia. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nikmatana, kepada nikmat kami, bidzalika, terhadap mengkono-mengkono mau. Wa dhalalna, dan telah memberikan lindungan, iup-iupan, alaikum, kepada kalian, al-ghamama, berupa mendung, satarnakum, memberi satir, memberi perlindungan, bisahabi, dengan awan, ar-raqiq, yang tipis, min harri syamsi, dari panasnya matahari, fitih, dalam padang yang membingungkan. Jadi atih niku padang yang bisa bikin orang bingung. Jadi di sini oleh Allah Ta'ala dikasih diperingatkan, dan ingatlah ketika kami memberi kamu iup-iupan. Iup-iupannya itu adalah awan yang tipis. Dengan awan yang tipis tersebut kamu terlindungi dari panasnya matahari ketika kamu berada di atih, padang yang membingungkan. Bani Israel ini pernah tersesat, Pak, muter-muter di suatu padang yang ini bingung mereka ini. Dalam kondisi tersebut, wa anzalna alaikum, dan kami telah menurunkan kepada kalian, fihi, di dalam atih, padang tadi itu, al-manna wassalwa. Kalian dalam kondisi tersebut kami kasih al-manna wassalwa. Al-manna niku madu putih, wassalwa niku sejenis endok manuk puyuh. Nah, Bani Israel dikasih rezeki niku. Wis pokoknya pol-polan. Allah ini ngasih kenikmatan kepada Bani Israel ini luar biasa. Huma, adapun al-manna wassalwa tadi itu, dua-duanya ini adalah antajina, ya madu putih, wa tayru asamana, dan burung daging. Sorry, tadi saya ngomong telur nih. Daging manuk puyuh, bitakfifil mim wal qasri, dengan membaca mim secara takhfif, wal qasri, dan
pendek. Wa qulna, dan kami juga berkata, kulu, makanlah kalian semua min thayyibati ma razaqnakum, dari hal-hal yang thayyib, terhadap apa-apa, razaqna, yang telah kami berikan rezeki, kum, kepada kalian. Jadi ya, intinya kayak gitulah. Wala tadakhiru, dan janganlah kalian menyimpan. Fakafaru, lantas kalian malah kafir, mengkufuri an-nikmata ing kenikmatan. Waddakharu, dan nyimpen sapa kalian semua, fakuti'a anhum, maka kemudian diputuskan nikmat tersebut untuk Bani Israil. Nah, dikasih rezeki macam-macam, disuruh makan, ojo disimpen. Ini yang kami turunkan, makan. Ojo disimpen, jangan disimpen. Malah disimpen. Habis itu mengkufuri atau kafir terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Diputuskan nikmat tersebut. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa ma zalamuna, dan kami ini, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka zalim, berbuat zalim kepada kami. Kalian melakukan hal itu, Bani Israil melakukan itu tidak menganiaya kami, walakin, tetapi kanu, justru mereka ini zalim terhadap apa? Anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, yadlimuna, podo zalim. Dengan perkara-perkara tersebut justru kalian itu zalim terhadap diri kalian sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini niku sebentar enten permintaan 7 hari meninggalnya Zia, ya, putri dari A-Fauzi dan Darul Jannah. Kita bacakan tahlil niki kemarin keguguran. Sekedar niku mawon, orang kalau orang mukmin niku tadi malam pas nggih kita ngaji niku juga dalam kitab Dafaul Akbar. Niki enten hadis, orang mukmin ada anak kecil yang dilahirkan. Begitu lahir masih bayi meninggal. Atau keguguran dalam perut, ya, dalam kandungan meninggal dunia. Niki ada banyak hadis yang mengatakan mereka ini, anak-anak ini di surga. Nah, mereka ini dikatakan kepada mereka dalam hadis, udkhulu fil jannah, arek-arek, anak-anak kecil, mlebu surga. Kamu masuk ke surga. Mereka enggak mau masuk surga. Hatta yadkhulu abaana. Saya enggak mau masuk surga kecuali wong tuaku, kecuali orang tuaku juga masuk surga. Artinya apa? Nah, ini orang-orang mukmin yang anaknya meninggal dunia dalam kondisi kecil ini punya tabungan, punya hadiah. Nah, itu punya, jadi punya nilai plusnya. Nah, ditunggu sama anak-anaknya. Anaknya enggak mau masuk surga. Mereka pasti masuk surga, enggak didosa kok. Mereka enggak bakal masuk surga kecuali rojo-rojo ngancam nih. Mau awak gelem mlebu surga kecuali wong tuaku juga masuk surga. Jadi punya tabungan. Ada juga hadis yang mengatakan nanti di akhirat niku ketika orang-orang banyak niku, ini banyak anak-anak kecil berkeliaran sambil bawa minum. Ada ceritakan dalam hadis niku, ada orang, saya minta air minum dong, ora iso. Kecuali awakmu, kecuali kamu mempunyai anak-anak kecil yang meninggal dunia. Nah, nanti mereka ini memberi minum kepada orang tuanya di surga.